Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurulita Salsanabila dari SMP Negeri 30 Bandung kelas 9A. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai tata krama, santun, dan juga malu. Pertama, tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan dalam bentuk kebiasaan, baik itu dalam bentuk perkataan ataupun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Tata krama sering disebut juga dengan norma. Biasanya norma itu sudah berlaku di daerah tertentu atau sering kita sebut dengan etika. Dalam Islam sangatlah penting menjaga tata krama kita, sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala benu Sarhi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qala malam yarham sogirona wa ya'rif haqqo kabirona falaisa minna. Artinya dari Ibnu Sahar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dari kami dan tidak menghargai hak orang yang lebih besar dari kami, maka dia bukan golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Tata krama dalam Islam itu ada 4. Pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Kita sebagai manusia sosial pasti sering berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sebagai manusia yang selalu berkomunikasi, maka wajib dan sangatlah penting untuk menjaga tata krama dalam berkomunikasi lisan. Biasanya tata krama ini harus bisa menyenangi atau tidak menyakiti perasaan orang lain saat berbicara. Contohnya, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang lain, katanya itu harus kata yang halus, baik, dan juga sopan. Serta kita harus bisa memperhatikan kepada lawan bicara kita. Misalnya, apakah orang lawan bicara itu lebih besar dari kita atau lebih kecil dari kita. Yang kedua, tata krama dalam berkomunikasi di media sosial. Tidak hanya di dunia nyata, melainkan di dunia maya, dalam berkomunikasi pun harus memiliki tata krama dan sangat penting diperhatikan. Karena tata krama dalam berkomunikasi di media sosial itu sangatlah berbahaya. Dan kita sebagai umat muslim harus seperti apa? Pertama, pakailah media sosial dalam hal kebaikan. Misalnya, si fulan pengen memasang status yang isinya tentang kebaikan untuk saling mengingatkan kita berupa ilmu-ilmu. Yang kedua, bisa juga kita berkomentar terhadap postingan orang lain menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan juga benar. Yang ketiga, tata krama dalam bersikap. Sikap itu sangatlah penting. Seseorang bisa menilai seseorang lainnya itu dari sikapnya. Contoh tata krama dalam bersikap. Ketika ketemu dengan orang lain, sebaiknya kita memiliki sikap yang sopan. Yang kedua, menghormati dan menghargai terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, contohnya tata krama dalam bersikap ini, kita nih, kalau misalnya mau berangkat ke sekolah, nah sebaiknya kita berpamitan dulu kepada kedua orang tua kita, meminta doa restu supaya dalam menuntut ilmunya dilancarkan, mengucapkan salam, terus mencium kedua tangan orang tua, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tata krama dalam berpakaian. Sebagaimana
dalam firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itu lebih baik. Demikianlah itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, semoga kamu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Nah, dari keempat tata krama tersebut, ada manfaat yang bisa kita ambil dalam menjaga tata krama atau hikmahnya. Yang pertama, seseorang itu akan mudah disegani, dihormati, dicintai oleh orang lain. Meningkatkan kepercayaan diri kita dalam setiap kondisi. Dan yang terakhir, menyebabkan kehidupan kita itu akan semakin tentram, aman, nyaman, dan damai. Yang kedua adalah sifat santun. Santun merupakan berkata halus dan bertutur kata yang baik dan lembut. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan juga bertutur kata baiklah kepada seluruh manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Contoh santun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita bertemu dengan ibu guru, lebih baik kita mengucapkan salam dan menyapanya. Karena santun juga ada santun dalam hal ucapan ya atau tutur kata yang tadi. Terus misalnya, kalau misalnya bersama teman, lebih baik kita membicarakan hal-hal yang baik dengan kata-kata yang santun, yang baik, yang halus, dan lain sebagainya. Ada pula santun dalam hal perbuatan atau tingkah laku. Misalnya, ketika bertemu dengan ibu guru, bukannya kita malah kabur, melainkan kita sebaiknya mengucapkan salam dan mencium kedua tangannya. Ataupun misalnya kepada kedua orang tua kita, janganlah kita membantahnya, melainkan ketika orang tua kita meminta bantuan kepada kita, maka kita harus menerimanya atau ikut membantunya. Nah, apa sih manfaat atau hikmah dari sifat santun ini? Yang pertama, akan mudah dipercaya oleh orang lain. Ya, akan mudah diterima oleh orang lain, meningkatkan karir seseorang, yang meningkatkan kesuksesan kita serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah malu. Malu, apa sih itu arti malu? Malu artinya menahan dari perbuatan tercela, kotor, buruk, dan lain sebagainya. Malu dalam Islam sungguh sangat diajarkan. Tetapi malunya bukan hal dalam kebaikan, melainkan malu yang mendatangkan mudarat bagi kita. Nah, misalnya, kalau misalnya malu itu sebaiknya
ketika kita melakukan perbuatan maksiat, kita harus malu kepada Allah karena kita sudah diberikan ilmu, akal, tetapi kita tetap melakukan maksiat tersebut. Nah, sebaliknya, janganlah kita malu dalam hal kebaikan. Contoh, ada seorang penuntut ilmu ketika ditanya pertanyaan oleh gurunya, lalu dia malu menjawabnya. Itu salah, dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Berarti ketika seorang penuntut ilmu diberikan pertanyaan oleh ibu guru atau bapak gurunya, kita harus jawab, maupun itu jawaban kita salah atau benar, yang penting kita sudah berusaha terlebih dahulu. Malu juga sangat penting dalam pandangan Islam, karena seseorang yang memiliki sifat malu, maka seseorang itu beriman. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qolal imanu bid'u wa sab'una syu'batu wal haya'u syu'batum minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi ingat, malu itu sangatlah penting dalam Islam, karena seseorang yang masih memiliki sifat malu, maka tandanya ia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa sih manfaat atau hikmah dari kita melakukan sifat malu yang diajarkan dalam Islam ini? Yang pertama, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah diri kita dari perbuatan maksiat, serta akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu juga bisa dalam hal kalau kita nih sebagai siswa atau siswi yang akhwat, harus malu ketika kita tidak menggunakan jilbab kita, karena satu langkah seseorang akhwat yang sudah balik namun ia tidak menggunakan jilbab kita, maka satu langkah buat ayahnya juga menuju neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga ilmu yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat semua orang, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.